Aditya Rahmanul Hakim. Ada tapi. Alam Julian Sah Rosmina. Arvin Natawira. Azira Rafa Putri Suwandi. Cahyana Sapitri. Kalista Natalia Siantar. Denisa Widiansyah. Itu pada aja. Oh, iya. Depa Aditya. Depa belum masuknya. Dimas Saputra. Dinda Aulia Putri. Dimpa Kirana. Ergina Ameliana. Wahri Akbar Andane. Wasyam Malika Kasari. Pika Nasla Aulia Sapitri. April Raja Sabuna. Indri Rahmawati. Yeremia Hendria Pasak. Katri Salistia Yuni. Kevin Habis Pratama. Malati Hapsari. Muhammad Rizki. Muhammad Ihsan. Sani. Mahaya Akila Pasak. Mutia Amalia Zakia Jauhara. Nanda Salsa Sabila. Sakit. Loma Muhammad Ihsan. Radita Oksa Fitriani. Rasa Rasi Mustoni. Keluarganya. Rizka Maulida Fitri. Risma Julisa. Salma Rizkian Afizah. Salman Fauzi. Salman Makin. Tania Rustania. Zakia Julianti Jalapa. Dan tidak hadir 4 orang ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita bisa berjumpa kembali untuk mata pelajaran IPS kelas 10 ya. Kelas 2 untuk pertemuan kita membahas materi ya. Baik, di pertemuan kali ini materi pembelajaran kita adalah Islamisasi di Nusantara. Bisa dibuka bukunya halaman halaman 195. Ada bukunya, ada. Nah, setelah kemarin kita belajar mengenai bagaimana sih agama Hindu Buddha, penetrasi agama Hindu Buddha di kita, kemudian pengaruh-pengaruhnya Hindu Buddha baik dari awal kebudayaan, awal masuknya, kemudian teori-teori, kemudian kerajaan-kerajaan hingga silang budaya dan juga jejak pelayaran. Nah, kemudian kita terus pembahasan Hindu Buddha. Nusantara itu mengenai bagaimana sih penetrasi agama Islam ke Indonesia, bagaimana sih cara Islam sekarang menjadi mayoritas kepercayaan di Indonesia ya. Jadi mungkin di sini juga kebanyakan adalah beragama Islam ya. Mungkin teman kita ada satu Jeremia Katolik ya, tapi bukan berarti penghalang ya, tapi itu adalah bentuk toleransi dan juga menghormati satu sama lain. Nah, makanya ketika Islamisasi mungkin ini untuk pengetahuan juga buat teman
teman-teman, buat teman-teman yang baik yang muslim maupun yang bukan muslim, supaya bagaimana sih kenapa Islam bisa ada di Nusantara ataupun di Indonesia dan hidup sampai dengan sekarang. Nah, kita awali pembelajaran kali ini dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Islam? Yuk, ada yang mau? Kevin, agama? Apa yang dimaksud dengan Islam? Agama. Boleh. Ada lagi? Kepercayaan. Boleh. Kristen itu kepercayaan. Buddha itu kepercayaan. Agama Buddha itu agama yang dianut oleh kalau ini teh apa? Bersujud. Apa? Yuk. Beribadah boleh. Pada Allah. Jangan Pak. Oh, Jeremia. Dia benar tuh. Kejutan. Kitabnya Al-Quran. Kalau kita Kristen, Katolik, kita betul. Agama Allah Subhanahu Wa Taala, agama beribadah tadi. Ada yang lain? Pedoman hidup betul. Kemudian apalagi dari sini belum ada yang menjawab. Islam apa? Ya Islam bukan Islam. Asal nah Islam KTP. Apalagi Islam Cina, Islam KTP. Agama yang itu ya sama ya. Allah dan Rasulullah. Dia diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah. Ya bisa. Wajib Islam teh agama betul agama. Kita jelas. Nah di sini jelas ya. Betul, Alif. Masih sangat hijau jawaban ini. Gue tuh nonton Dewa. Ada bisa di boskin masih apa? Bisa dibaca Islam berasal dari kata salam, salamun, yusalimu dan islaman. Islamun yang artinya selamat, menyelamatkan dan diselamatkan. Paham ya? Assalamualaikum. Bukan berarti Islam Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, bukan ya. Nya eta mah diurang. Tetapi secara pengertian, secara harfiah di sini, secara harfiah Islam adalah suatu kepercayaan yang bersifat tunduk atau pasrah yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad, betul tadi kata Allah sebagai penumpang umat manusia dengan tujuan saya memelihara, menyelamatkan dan mendamaikan satu sama lain. Nah, itu adalah Islam. Berapa sih populasi umat Islam di Indonesia? Ya ratusan juta. Mungkin kalau dihitung dalam presentasi adalah 60% dari 270 juta penduduk Indonesia itu beragama Islam. Selebihnya itu Buddha, kemudian Kristen, Katolik, Konghucu dan juga kepercayaan lokal. Nah, jadi paham ya di sini bahwa Islam berasal dari kata salam, salamun, yusalimu, yang artinya adalah selamat, menyelamatkan dan diselamatkan. Dalam artian seperti ini. Ketika memang seseorang itu tersesat ataupun terjebak dalam lembah hitam misalkan, tidak menemukan petunjuk hidup, nah hadirnya Islam itu membawa membawa rahmat lah, mungkin petunjuk bagi seseorang tersebut. Nah, jadi ulangi apa pengertian dari agama Islam, boleh dibacakan oleh sama-sama. Secara harfiah Islam adalah itu adalah jadi saling menyelamatkan dan mendamaikan satu sama lain. Pertanyaannya
Berapa rukun Islam? 5. 5 atau 6? 5. 5. Ya, yang pertama apa? Bagaimana? Nah, berbicara Islamisasi Nusantara, nah ini pokok materi pembahasan kita ada teori masuknya Islam ke Nusantara, kemudian kerajaan Islam Nusantara, Islam budaya, dan juga bentuk akulturasi budaya Nusantara. Kenapa wajib kita pelajari? Kenapa wajib kita pahami? Wajib kita cerna? Karena sampai sekarang pengaruh Islam itu sangat kuat di Indonesia ya. Karena sampai sekarang Indonesia itu sangat berpengaruh, kemudian sangat mendominasi, dan juga mungkin kita pun yang pemeluk agama Islam itu sekarang menjadi mayoritas, kemudian apa-apa saling berkebutuhan dengan agama. Bahkan pegangan hidup kita mungkin Indonesia itu hukum-hukum di Indonesia juga ada yang berdasarkan hukum agama. Nah makanya ketika datangnya Islam mungkin wajib kita ketahui keberadaannya. Nah inilah Islamisasi Nusantara. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan Islamisasi? Islamisasi adalah suatu proses masuk dan berkembangnya Islam di suatu wilayah. Islamisasi Nusantara ini merupakan suatu proses penyebaran dan perkembangan dari mulai masuk sampai dengan berkembang agama Islam mengenai pengaruh-pengaruhnya di Nusantara. Di sini jadi wajib kita ketahui, tadi sudah saya katakan bahwa Islamisasi Nusantara ini terjadi melalui proses yang cukup panjang. Itu yang pertama harus menentang kebudayaan ataupun melawan kebudayaan yang hidup di Nusantara terlebih dahulu. Kemudian bisa menjalin ataupun bisa menyerap kebudayaan asli Nusantara di sini. Jadi Islamisasi di sini maksudnya adalah kita akan menelaah bagaimana sih masuknya dan berkembangnya agama Islam sehingga Islam bisa menjadi agama yang dominasi yang hidup kita sampai di masa sekarang. Kalau di sini berarti kira-kira kebanyakan agama Islamnya dari mana? Ayah nemu alat tuh ya Muslim nak. Ayah nemu alat tuh. Ada anu bukan malap tapi anu memang menangi perangan agama Islam. Ayah tuh. Keluar. Ayah nu karena ikut pasangan ayah tuh. Ayah nu karena paksaan orang tua ya. Ya, mungkin kebanyakan di sini Islamnya adalah Islam turunan ya, dari berbagai madhab, dari berbagai pengertian. Ada yang madhab Syafi'i, mungkin kita lukanya madhab Syafi'i. Kemudian kesininya kita bisa paham mengenai dari sistem cara kita beragama. Jadi Islam kita mungkin kebanyakan adalah Islam turunan ya, dari orang tua, dari kakek nenek kita. Kalaupun kakek nenek kita ternyata ada yang menolak, berarti kita Islam di generasi yang berikutnya. Nah di sini di buku juga ada ya teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Di sini yang pertama ada Arab, teori Arab ya. Boleh dibacakan di sini teori Arab bunyinya. Dibacakan oleh ini menurut Buya Hamka dan juga John dan Mark dengan paparan bahwa Islam yang ada di Nusantara itu berasal dari Mekah atau dari Arab, dari Jazirah Arab. Mungkin sudah hal lumrah juga
bahwa ajaran-ajaran kita itu berasal dari dataran Arab ataupun dari dataran Arab. Itu sekitar abad ke-7 atau lebih tepatnya sekitar tahun 674 Masehi. Ini buktinya adalah bahwa telah adanya pemukiman orang Arab di sekitar pantai barat Sumatera atau daerah sekarang adalah Aceh. Nah, jadi bahwa menurut Buya Hamka bahwa agama Islam yang sekarang kita anut itu adalah berasal dari Mekah. Kemudian selanjutnya ada teori Gujarat atau teori India. Boleh dibacakan, dikemukakan oleh Snow menyebutkan bahwa agama Islam yang ada di sekarang ya, itu adalah abad ke-13 ya. Jadi Gujarat tidak bahwa agama Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari tanah Gujarat atau India, Pakistan, daerah sekarang sekitaran India, Sri Lanka itu. Kemudian ada teori Persia. Menurut Hussein Jayadiningrat menyebutkan bahwa Islam yang hadir di Indonesia itu berasal dari tanah Persia atau daerah Timur Tengah. Daerah Timur Tengah itu daerah-daerah Arab yang mungkin bukan mungkin tapi Iran, kemudian Qatar, Uni Emirat Arab itu daerah-daerah sekitarnya itu membawa pengaruh. Di sini dibuktikan pada abad ke-7 dengan buktinya beberapa tradisi Islam yang bisa memiliki kemiripan dengan tradisi Islam yang ada di Timur Tengah ataupun Persia. Nah, macam jadi ternyata menurut Hussein Jayadiningrat itu beberapa tradisi di kita itu sudah ada dan memiliki kemiripan yang sama dengan halnya yang ada di Persia ya. Misalkan tradisi sholawatan, tradisi muludan, tradisi muharaman, tradisi apa lagi? Kalau Isra Miraj apa istilahnya? Rajaban ya, Rajaban, kemudian muharaman, ya tradisi Islam lah. Nah ternyata di Persia ayat gitu kan. Jadi menurut Hussein Jayadiningrat bahwa Islam yang ada sekarang di Indonesia itu berasal dari Persia. Nah, kemudian ada lagi berita kabar dari luar menurut teori Tiongkok atau China. Di sini menurut Jean Capelli menjelaskan bahwa telah adanya koneksi antara pedagang Arab dan orang-orang Cina yang membuat mempengaruhi Nusantara. Jadi kan kita suka melihat ya banyak ulama-ulama Cina, ataupun ulama ustaz-ustaz Cina. Nah ternyata dulu juga sudah ada ustaz-ustaz Cina, ulama-ulama Cina seperti itu, dan mereka sambil berdagang, sambil bertransaksi ketika di Indonesia pun ternyata sambil memberikan pengaruh agama Islam. Jadilah menurut Verly ini bahwa agama Islam yang di Indonesia itu sebagian ada yang berasal dari China atau Tiongkok. Nah ini pertanyaan, mengapa Islam bisa diterima oleh masyarakat Nusantara? Karena ajaran Islam tidak adanya melenceng aturan. Asal semua agama ini tidak melenceng aturan. Babi kan menurut mereka benar. Ya tidak menunjukkan kasa, kemudian yang tadi bisa. Kemudian di sini kalian bisa lihat dalam Islam tidak ada mengenal sistem kasa. Kasa itu apa? Tingkatan sosial. Ya, apa mengenal? Kasta ini jadi. Oh iya, kasta naon kasta? Kasta naon? Kemarin berproses kasta di masa hidup. Ayah, Aisyah, berarti kasta apa kasta? Ya, tingkatan sosial. Jadi di Islam tidak ada mana golongan ustaz, mana golongan guru ngaji, mana golongan pedagang, mana golongan misalkan raja ataupun golongan gubernur. Tidak ada ya di Islam. Jadi semua rata.
Ini bisa dibuktikan dalam dalam prosesi sholat ya, dimana ketika presiden, kemudian gubernur, kemudian tentara, kalaupun harus sujud mereka harus sujud berbarengan ya, tidak ada mereka yang didahulukan. Misalkan ketika Allahu Akbar sujud itu yang didahulukan presiden, itu tidak ada. Rakyat biasa belakangan itu tidak ada, sholatnya tertinggalin. Nah kemudian syarat masuk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan dua kalimat. Bakumati kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa dan aku bersaksi saya berjanji dengan bebas. Jadi ya tadi dua kalimat syahadat mudah ya. Jadi tidak ada kalau masuk kalau masuk agama Hindu lain mungkin harus ada syarat-syarat tertentu ataupun ketentuan tertentu. Sedangkan masuk Islam cukup membacakan kalimat syahadat. Kalau keluar dari Islam namanya apa? Murtad. Dikarenakan oleh melanggar aturan boleh, kemudian murtad. Bisa seorang muslim bisa menjadi murtad karena apa? Musyrik bisa, betul. Kemudian apa lagi? Iman bisa. Yang tidak mau beralih ke agama lain kan? Beralih ke kepercayaan lain. Nah, bahwa jalur ataupun saluran masuknya agama Islam di Indonesia itu berawal dari perdagangan, perkawinan, pendidikan, kemudian ajaran tasawuf dan perdagangan. Mungkin kita suka mengenal kemarin ada jalur rempah ya, suka mengenal bahwa orang-orang Nusantara dulu berdagang sampai dengan ke Arab ya. Transaksi dengan orang Arab. Nah, secara tidak langsung di sana ada koneksi antara orang Arab yang notabene beragama Islam, kemudian bertemu dengan orang-orang kita, maka di sana ada koneksi lah satu sama lain, baik dari orang Arab sendiri maupun orang kita. Jadi di sana mungkin orang Arab menggunakan hukum dagang Islam, hukum Islam, dan otomatis orang kita mengikuti orang Arab tersebut. Jadilah di sana ada proses optimisasi ataupun proses masuknya Islam. Kemudian perkawinan. Nah, yang sedang ramai saat ini perkawinan ya. Jadi kan sosok lamun nikah yang nikah beda agama teh sore iman macam desa. Jadi kan si otomatis misalkan lamun orang muslim yang menikah dengan bukan muslim itu berarti si yang bukan muslim itu harus masuk Islam dulu ya. Nah, maka mungkin ada unsur paksaan di sini karena modal semuka atau harus masuk. Jadi untuk mengesahkan sesuatu hukum maka seseorang itu harus merelakan. Jadi kalau memang benar-benar cinta, dia akan mengikuti apa yang dia harus lakukan. Misalkan harus masuk Islam atau harus berganti agama itu tidak apa. Demi apa ya? Demi sahnya hukum di mata kepercayaan. Kemudian kalau di sini yang ketiga ada pendidikan ya. Ya betul. Ada kalau di zaman dulu, di zaman sebelum era modern seperti sekarang, yang tadi kita Kevin ada pendidikannya itu berupa pesantren, kemudian dan kampung silatnya, ya padepokan, kemudian bisa ya ngaji di sore hari lah, sekolah agama. Nah dulu di zaman dulu itu berlakunya hal demikian pendidikan. Jadi secara perubahannya pendidikan memang salah satu sasaran yang bisa menyentuh karena di sana pendidikannya ada anak-anak, kemudian ada pengajar sebagai penyebar agama Islam. Kemudian ada ajaran tasawuf.
Kemudian ada ajaran tasawuf dan di sini kalau di buku ajaran tasawuf ini apa artinya? Ajaran ketuhanan yang bercampur dengan mistik atau bersifat magis, magic atau istilahnya namanya apa nama? Nah, kuma Hendrik, santet, santet mau di luar lah. Ajaran ketuhanan yang bercampur dengan mistik atau hal yang bersifat magis. Jadi gini, kalau ajaran tasawuf mah berarti contoh ya dukun boleh. Ya dukun dulu, kalau dukun dulu mah benar-benar ya. Kalau menurut Pesulap Merah, dukun dulu emang betul sebagai pengobat, kemudian penolong. Kalaupun di zaman sekarang itu sudah disimpang-simpangkan. Nah, misalkan dulu gini. Kalau tahu istilah ngaruat? Kumaha lamun ngaruat? Ngaruat tahu? Tradisi ngaruat. Kalau lamun mau apa ya? Mau hajat, mau membangun rumah. Kalau mau membangun rumah kan suka ada, namun fondasi kan suka ada tawasul lah, kemudian suka ada kalau misalkan mau panen suka ada mikir. Nah itu di sana itu adalah bentuk persembahan terhadap hal-hal yang lain, hal yang tidak terlihat terhadap kemudian dicampur adukan dengan ajaran agama Islam. Belum lagi ajaran tasawuf ini mungkin berkembang ke zaman sekarang itu menjadi sebuah tarikat. Mungkin yang teman-teman kalau pernah dengar tarikat kita, tarikat Naqsabandiyah, tarikat Sasaria, tarikat Sataria, dan lain sebagainya, itu bahwa cara beribadah kita memang dikaitkan dengan hal-hal dan juga tradisi-tradisi yang sudah berjalan, yang berkaitan dengan hal-hal magic atau mistis. Nah, kemudian jalur dakwah, nah, mungkin ini mah lumrahnya dakwah mah mungkin suka digunakan. Contoh di sini mungkin di jalur dakwah ini mungkin suka kita saksikan para ulama, kemudian para mereka pemuka agama itu suka bersyiar Islam ya, ajengan-ajengan Islam dan sebagainya. Nah, proses di sana penyebaran agama Islam itu sudah melalui jalur dakwah. Kemudian seni, tradisi dan kebudayaan. Nah, bisa dilihat ini tradisinya seperti apa? Jelaskan. Pemahat kenal kan? Wadraha. Nah, yang berangkat ke acara syukuran ya, syukuran di sana. Contoh di kita kan ada di sini yang suka lamun misalkan sudah mencapai apa? Mulai ulang tahun kan sekaya biaya tahlil ada yang sunatan. Nah, sebelum sunatan suka ada tradisi sigat kita hari yang sholat ya tasyakuran. Nah itu kan dulu sebelum Islam itu memang suka ada hal-hal demikian, tapi wiridanina bukan wiridan Al-Quran, bacaannya bukan tina bacaan Al-Quran, tapi ketika masuk Islam itu diganti dengan mungkin baca-baca ayat suci Al-Quran. Nah, jadi banyak lagi seni tradisi, mungkin kita tradisi lagi tadi yang sudah disebutkan, kemudian ada pengharaman, kemudian ada apa lagi? Namun di malam 7 Quran kita suka tradisi liburan ya, kalau di malam-malam ganjil teh di masjid sok aya yalah aya pengawasan atau ya rebukasan. Betul, rebukasan itu kan mungkin hanya di kita ya. Kemudian kalau tradisi seninya mungkin kaligrafi, kemudian apa qasidah ya, sholawatan, itu kan seni tradisi.
Nah itu bisa dijadikan sebagai syiar agama Islam. Sampai di sana ada kita bentuk kelompok. Nah, tugas kelompoknya masih ingat? Ya, boleh bergabung bersama kelompoknya. Lagi ya. Kelompoknya yang kemarin. Masing-masing perwakilan kelompok boleh maju ke depan sambil kemudian mari ini juga kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Satu kelompok lagi. Yang dapat nomor 1 mana? Berarti apa? Pemerintahan. Yang nomor 2 Jaya. Yang nomor 3 Rizik Abu Tasikmalaya. Kemudian nomor 4 jadi Sen Abdul Mumin. Kemudian seni itu Tasikmalaya sebagai kota santri. Berapa orang? 1. Oh banyak kan. Nomor 7 ajaran tasawuf. Oke. Tugasnya kita bikin silakan poster atau main game atau ada lain sebagainya. Tugas teman-teman di sini cari deskripsinya. Misalkan pemerintahan Sukapura, bagaimana jalannya pemerintahan Sukapura dipimpin oleh siapa saja. Kalaupun masih Agung Manojaya itu dibangun tahun berapa, masa pemerintahan siapa. Kalaupun sosok Syekh Abdul Muhyi, profilnya seperti apa, kemudian kiprah dia sebagai ulama di Tasikmalaya. Kemudian kalaupun Tasikmalaya sebagai kota santri, berikan deskripsi kenapa Tasikmalaya bisa dikatakan sebagai kota santri. Kemudian kalau seni tradisi, berikan deskripsi seni tradisi Islam. Misalkan ada, kalau di kita ada terbang gendrung, baru tahunya terbang gendrung. Kemudian ada rebana. Nah kalau memberikan deskripsi bahwa masuknya itu ataupun berlangsungnya dari kapan dan ajaran tasawuf ataupun tarikat. Nah, ada beberapa pemahaman di sini kita di Tasik. Ayo orang origami apa? Oh, main Sukapura.
Hah? Aja semuanya, karena waktu habis ya. Bahan-bahan tugasnya silakan amankan, silakan simpan baik-baik, kita lanjut di minggu yang akan datang. Kemudian setelah beres tugasnya dipresentasikan dari tiap perwakilan per kelompoknya ya. Yang minggu depan di pertemuan yang akan datang. Jadi mohon simpan bahannya baik-baik. Yang belum beres kami kan dahulu disimpan. Lanjut lagi minggu yang akan datang sekarang bawa dari ya kami di bawah ya. Aku juga di bawah ya. Emot ini gak bisa. Berarti kamu pernah jadi aku nama depannya. Jadi nama apa depan? Jadi aku jelas kok. Jangan lupa nanti cantumkan nama anggota kelompoknya ya. Gini ya. Apa aja sih? Ketemu gini. Awas sampahnya, sampahnya awas. Atau misalnya sini, sini nama anaknya gitu. Ingat anu ya. Bawa silakan duduk ya. Boleh kayak untuk disiapkan dan masalah pulang. Ya, Oh.
Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Di kemudian hari. Terima kasih atas partisipasinya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.